Halo semuanya, perkenalkan aku Gaby Natalia Irawan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandal, Surabaya. Yuk ikuti aku untuk menjelajahi Museum 10 November. Halo semuanya, hari ini aku lagi berada di Museum Tugu Pahlawan. Nah, tugu ini didirikan pada tanggal 10 November 1949, namun diresmikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Kalian penasaran gak sih di dalam museum ada apa aja dan gimana sih sejarahnya 10 November itu bisa terjadi? Yuk langsung aja. Tugu Pahlawan sendiri dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Sedangkan Museum 10 November dibangun dengan tujuan untuk mempelajari dan memperdalam peristiwa pertempuran 10 November 1945. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak berkesempatan untuk memasuki Museum 10 November dikarenakan sedang terjadi mati listrik. Namun tenang saja, pada bagian luar museum kita juga masih dapat melihat berbagai peninggalan dari pertempuran 10 November 1945. Terutama di bagian depan ada replika sejarah bagaimana awal mula proklamasi di Surabaya hingga pertempuran final di Gunung Sari. Aku akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sekutu dapat mendarat di Surabaya, pertempuran Gunung Sari, dan juga proklamasi kemerdekaan di Krasidenan Surabaya. Let's check it out. Sekutu pertama kali mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak pada 25 Oktober 1945, dipimpin oleh Brigadir A.W. Malabi, dengan membawa pasukan 3.000 sampai 4.000 tentara Inggris. Terjadilah pertempuran yang berlangsung selama 3 hari pada akhir Oktober 1945. Hal ini dipacu oleh surat yang berisi ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata rampasan Jepang kepada sekutu. Pertempuran diawali dari proklamasi di Krasidenan Surabaya yang terjadi pada akhir Agustus 1945. Nasionalisme arek-arek Surabaya semakin berkobar ketika terjadi perobekan bendera di Hotel Yamato. Nah, ini di sini ada pertempuran final, yaitu pertempuran di Gunung Sari. Nah, pertempuran di Gunung Sari ini tempat istilahnya kayak tempat pertahanan militer pusatnya gitu di Gunung Sari. Nah, terjadi pertempuran dan akhirnya dikuasai oleh sekutu pada tanggal 28 November 1945. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya. Selain mobil Dr. Sutomo, kita juga dapat melihat mortir, meriam, dan juga panser yang menjadi bukti hasil rampasan perjuangan arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945. 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga akhirnya tersiar kabar sekitar pukul 9 lebih, seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos dan pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi. Moncong senjata memutahkan pelornya. Segenap rakyat berjuang bersama-sama. Tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia akan membelanya. Inilah hakikat dari peristiwa bersejarah itu.
di mana semua rakyat menjadi satu dan melupakan semuanya kecuali Republik Indonesia. Perorangan tidak berlaku pada hari itu. Pemerintah, tentara, rakyat melebur jadi satu. Kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkorban, saat itulah gelar pahlawan layak disematkan. Itu tadi sedikit sneak peek dari Tugu Pahlawan yang berada di Surabaya. Dan tadi aku sudah menjelaskan sedikit mengenai sejarah bagaimana pertempuran 10 November tahun 1945 terjadi di Surabaya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.